Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Baik, malam hari ini saya akan mencoba menceritakan cerita horor dari pengirim. Ini ada di Jawa Timur, tapi untuk kabupatennya atau kotanya nggak bisa kita sebutkan. Jadi Mas Iswanto itu menceritakan waktu pengalaman ini terjadi, kisah ini terjadi. Waktu itu Mas Iswanto masih ada di kampung halamannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe di Ngopi Horor. Jadi karena banyak dulur-dulur yang komen kiriman saya kok belum diceritakan, nah saat ini saya akan coba, karena mau keluar ekspor juga cuaca tidak mendukung karena hujan. Jadi kita teruskan. Tadi Mas Iswanto itu dulu di kampung halamannya, di satu kampung itu ada seorang, istilahnya dukun. Dukun itu bilangnya Mas Iswanto itu beraliran hitam. Jadi dukun itu memang sudah terkenal, pasien-pasiennya itu berhaluan kiri lah. Jadi yang datang ke situ rata-rata orang mencari penglarisan, terus kayak klinik-klinik yang lain. Tapi yang paling terkenal ke seorang dukun itu, sebut saja namanya Mbah Kobar. Dukun itu rata-rata minta jasanya itu untuk nyantet orang. Jadi untuk menenung orang. Kalau bahasa santet itu banyak, kalau di Jawa itu ada santet, tenung, jengges. Mbah Kobar itu di kampungnya itu, di desa situ itu sudah terkenal namanya, dan rata-rata penduduk desa itu takut karena takutnya itu Mbah Kobar itu seorang yang bisa dibilang nggak ada lawannya di situ. Semua orang itu takut karena sudah terkenal dukun santetnya itu. Jadi apapun yang dilakukan Mbah Kobar itu nggak ada orang yang berani melarang ataupun menentang. Nah, kisah ini terjadi kira-kira ya tahun 80-an. Nah, kebetulan pengirim cerita ini kita sebut namanya Pak Siswanto ini, ya sekarang sudah berumur kira-kira 50 tahunan lah. Jadi kisah ini cukup lama. Jadi Mbah Kobar itu di kampung tersebut itu apapun yang dilakukan Mbah Kobar itu nggak ada yang berani menentang ataupun berani melawan. Pada satu ketika Mbah Kobar itu menginginkan seorang istri dari tetangganya. Kebetulan dia punya tetangga. Nah, istrinya itu bilangnya Mas Iswanto itu masih muda, ya zaman-zaman dulu umur 35 tahun lah. Mbah Kobar itu sudah tua sebenarnya, sudah kira-kira umur waktu itu 50 atau 60 tahun. Cuman orang tetangganya atau orang desa itu kan nggak ada yang berani. Nah, suatu saat itu Mbah Kobar itu menginginkan istri dari suaminya tetangganya. Jadi
suaminya yang punya istri itu nggak berani menentang atau melawan. Jadi karena takut disantet, takut nanti terjadi apa-apa di kemudian hari, istrinya diminta ya dikasihkan. Hal itu pun terjadi nggak sama satu orang. Jadi apapun siapapun yang diinginkan Mbah Kobar itu pasti suami-suaminya nggak ada yang berani melawan. Nah, pada suatu ketika Mbah Kobar ini kedatangan tamu itu ya biasa, banyak yang berdatangan ke situ untuk pengelarisan, untuk untuk kekuatan, untuk minta jimat-jimat, pengasihan itu. Terus ada yang minta untuk nyantet seperti itu. Akhirnya tambah tahun Mbah Kobar itu semakin dikenal di desa tersebut, semakin dikenal. Banyak orang yang datang dan sudah terkenal seorang dukun santet yang populer, yang punya nama besar di situ. Dan pada akhirnya tetangganya itu banyak yang hijrah, banyak yang ketakutan untuk hidup di sebelah-sebelahnya Mbah Kobar tadi. Jadi tetangga itu satu persatu, ada tahun-tahun segitu ada yang transmigrasi, ada yang rumahnya dijual. Akhirnya yang bertahan di situ tinggal, bisa disebut tinggal 20 kakak. Akhirnya terus seperti itu Mbah Kobar. Mbah Kobar itu orangnya kecil, bilangnya Mas Siswanto pengirim cerita ini orangnya kecil, pendek, kecil, ya nggak cakep lah, nggak ganteng. Tapi karena sudah terkenal kesaktiannya, orang itu takut. Lah istrinya itu sudah 5 sebenarnya, cuman kalau dia menginginkan istrinya tetangganya, istrinya orang lain, pasti suaminya nggak ada yang berani. Nah, pada satu ketika dengan berjalannya waktu, walaupun sesakti-saktinya orang itu kan, namanya Allah itu kan, kita walaupun sakti, walaupun kita jaduk apa kuat ya, kalau kita hanya makhluk, suatu saat kan ya pasti mati juga. Jadi dengan berjalannya waktu Mbah Kobar itu sakit. Setelah sakit, jadi sakitnya itu sampai dia meninggal itu kira-kira 3 tahun. Jadi dalam sakitnya itu, bilangnya Mas Siswanto itu, tubuhnya itu keluar kayak benjolan kecil-kecil, itu pecah-pecah. Jadi mulai dari atas sampai kaki itu keluar kayak bisul-bisul itu, kayak bisul-bisul itu keluar darah, sama nanah itu pecah-pecah gitu. Jadi yang rawat itu istrinya yang 5 itu tinggal 1, istri pertamanya yang rawat, yang lainnya sudah nggak tahan, sudah nggak mau ngerawat. Nah, akhirnya seperti itu sampai 3 tahun, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Pada suatu saat, waktu istrinya entah kemana atau keluar apa belanja, Mbah Kobar itu jatuh dari tempat tidur. Nah, terus yang ketahuan tetangganya, dia itu merangkak keluar sambil minta tolong. Jadi keluar rumah zaman dulu itu rumah besar-besar joglo dari kayu, bilangnya Mas Siswanto itu, belum ada, nggak pakai tembok, pakai kayu, biliknya kayu. Jadi nggak ada plesteran, nggak ada tekel, nggak ada keramik, jadi hanya tanah biasa di dalam rumah itu. Mbah Kobar itu merangkak keluar.
merangkak keluar sampai ke halaman sambil bilang, tolong, tolong, tulungan aku, seperti itu ke tetangganya. Nah, yang tetangganya itu kan sudah nggak ada yang nggak ada yang, pokoknya sudah muak lah sama Mbah Kobar, itu sudah muak. Jadi nggak ada simpati lagi tetangganya, ya nggak ditolongin, cuman diliatin gini. Nah, merangkak terus itu sambil sekujur tubuhnya itu melepuh, bisulnya itu pecah-pecah, itu darahnya berceceran bilangnya. Akhirnya istrinya pulang, sama istrinya itu karena nggak kuat gendong, diseret dibawa masuk. Setelah dibawa masuk, ya mungkin ya dirawat di dalam, nggak tahu. Nah, pada satu ketika Mbah Kobar itu meninggal. Nah, istrinya bilang ke tetangganya bahwa Mbah Kobar ini sudah meninggal. Tapi waktu sebelum meninggal itu dia kayak orang digoreng bilangnya, kepanasan gitu. Jadi turun dari tempat tidur dengan menjatuhkan diri, bilangnya ngelondong-ngelondong gitu, sambil bilang panas, 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 sampai aku siraman air, sama istrinya itu siram air, panas, panas, masih seperti itu. Akhirnya karena istrinya juga tahu tetangga kanan kiri sudah nggak peduli, sudah nggak ada simpati, saking bencinya, saking muaknya dengan kelakuan Mbah Kobar waktu semasa hidupnya itu sewenang-wenang karena merasa sakti ya. Jadi tetangganya nggak ngerespon, nggak nolongin, nggak apa, mau mati saja, maksudnya biarin gitu. Akhirnya kira-kira jam 6 pagi Mbah Kobar itu meninggal. Saat meninggal, tangganya itu nggak ada yang datang. Jadi yang ngurusin jenazahnya itu ya anak-anaknya, keluarganya. Yang nggali makam itu ya keluarga dekatnya, tapi tetangga yang bukan keluarga, bukan saudaranya itu nggak ada yang takziah atau ngelayat ke situ, nggak ada. Jadi proses pemakaman itu sampai malam hari, karena yang menangani itu keluarganya sendiri, orang lain tetangganya udah nggak ngurus, udah nggak mau lah, saking jahatnya Mbah Kobar waktu hidupnya itu. Akhirnya kira-kira habis sholat isya itu jenazahnya berangkat dan dimakamkan waktu malam itu juga. Jadi meninggalnya pagi karena tetangganya nggak ada yang bantuin, sampai habis isya baru dikuburkan. Nah, setelah Mbah Kobar itu dikuburkan, nggak terjadi apa-apa kampung itu. Tapi besok malamnya itu satu kampung itu heboh itu, semua tetangganya itu didatangin hantunya Mbah Kobar sambil teriak-teriak, tulungan aku, seperti itu, sambil bilangnya ngedor-ngedor pintu, jendela, pokoknya ngedor-ngedor gini. Cuman nggak ada yang berani keluar tetangganya itu. Nah, satu saat ada tetangganya yang mau berangkat ke pasar, kebetulan ibu-ibu. Nah, biasanya dulu kalau mau ke pasar itu diantar suaminya. Nah, ibu itu sama suaminya mau ke pasar. Terus waktu di pertigaan itu kok ada putih-putih. Kebetulan sosok putih-putih itu di belakangnya pos kampling. Pos kampling dulu kan dari bambu gitu, tiangnya dari bambu, terus yang buat
duduk itu juga dari anyaman bambu. Nah biasanya kalau pos kamling dulu kan ada pentongan itu yang besar, pentongan dari kayu itu. Terus bilangnya ibu itu yang mau ke pasar itu bilang sama suaminya, "Loh Pak, pentongannya kok goyang-goyang." Dilihatin gini sama suaminya, "Oh mosok pentongan kok putih gitu, masa kentongan kok putih." Nah akhirnya suami istri itu kan mau lewat situ, arah pasar tuh melewati pos kamling itu. Setelah dekat ternyata pocongan. Kaget, suami istri itu kaget. Terus loh, pocong Pak, iya mah pocong. Terus mau lari, pocongan itu bilang gini, "Tulung ana aku." Akhirnya kabur, lari. Suami istri itu tadi lari, bilangnya suami istri tadi, walaupun lari, suara pocongan itu kan nggak berani noleh lagi. Suara pocongan itu kayak di belakangnya dekat gitu, tulung ono aku gitu. Nah, terus kampung itu selama 40 hari itu teror arwahnya Mbah Kobar itu. Tiap malam habis maghrib itu ganti-gantian tetangganya gedorin pintunya bilang tulung ono aku, tahu harus itu. Akhirnya karena sudah merasa bosan atau jengah dengan keadaan seperti itu, akhirnya aparat desa itu turun tangan. Nah, setelah musyawarah, aparat desa itu manggil satu kiai dari luar daerah untuk menghilangkan, istilahnya ya menetralisir ataupun pokoknya hantu pocongan itu biar nggak neror kampung. Akhirnya datanglah seorang yai itu. Waktu yai datang itu bersama 2 muridnya. Akhirnya setelah sholat isya, yai itu Mbah Yai tadi melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, santri 2 tadi kan di sampingnya Mbah Yai tadi. Nah, datanglah sosok pocong itu. Bilangnya yang Mas Siswanto itu kan ya disaksikan atau didampingi orang kampung situ, warga situ. Akhirnya datang sosok pocong itu dengan wajahnya yang berdarah, yes, rusak gitu. Datang itu kayak apa ya? Jadi berantem itu tapi kayak pakai sikunya ini. Jadi santri 2 tadi melawan pocongan 1 tadi cuman disikut gini tapi nggak kena. Kelihatan warga itu belum kena, belum nyentuh santri itu, santrinya sudah jatuh. Walau undung-undung santri itu melawan pocongannya Mbah Kobar tadi. Akhirnya Mbah Yai tadi turun tangan dan pocongan tadi di sorbannya tadi, bukan sorban apa biasanya untuk kayak sajadah itu loh, yang kain putih tipis itu, dipukul sama kayak sorban tadi. Akhirnya pocongan itu jatuh itu sambil tulung aku, gulung-gulung gini, glundung-glundung, tulung aku. Dan terus dibacakan ayat-ayat suci sama santri 2 sama Mbah Yai tadi, dipukul lagi sama sorban tadi, kayak cahaya merah gitu, sambil keluar asap hitam itu. Akhirnya pocongan tadi hilang. Jadi hilangnya pocongan itu berupa api merah gitu, sambil ada
apa ya, ada asap hitam itu. Akhirnya warga besoknya mengadakan tahlilan bersama untuk ya walaupun gimana kan kepingin kampungnya aman, nggak diteror, nggak diganggu seperti itu. Akhirnya menggelar satu tahlilan dan mendoakan Mbah Kobar tadi. Sebenarnya ya warga nggak mau, cuman ya bilangnya warga hidupnya sudah nyusahin, sudah mati, ya tetap ngerepotin orang banyak. Sudah hidupnya, waktu hidupnya nyusahin, matinya nakutin, bilangnya gitu, Mbak. Jadi sudah di kampung itu bilangnya gitu, si urip nyusano wong akeh, mati ngedeni wong akeh gitu. Akhirnya setelah digelar tahlilan bersama, untuk berikutnya sudah nggak ada apa-apa lah, aman. Jadi makam atau kuburannya Mbah Kobar sampai saat ini ya, jadi kalau orang biasanya malam Jumat Legi atau apa kan, keluarga-keluarga yang punya keluarga atau orang tua yang meninggal di pemakaman umum itu kan kirim doa itu. Kalau lihat kuburannya Mbah Kobar itu minggir-minggir, takut kuburannya dukun santet ini gitu. Jadi kuburannya itu sampai sekarang ya seorang tahu, dia takut kuburannya dukun santet ini. Jadi kuburan aja orang takut, masih ngeri gitu. Mungkin itu dulurku cerita dari Mas Siswanto yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kemudahan, dan ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.